Definisi kelompok rentan. Kelompok rentan adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menikmati kehidupan yang layak. Kemudian, pembahasan dalam penjelasan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Di sini disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Selanjutnya, karakteristik perempuan dan anak dengan kondisi rentan meliputi yang pertama, disabilitas fisik, yaitu seseorang dengan keterbatasan dalam gerak, pendengaran, dan penglihatan. Yang kedua, gangguan kesehatan kronis seperti penyakit epilepsi atau stroke yang diderita. Yang ketiga, keterbatasan akses layanan dasar. Yang keempat, resiko marginalisasi sosial yang tinggi. Kemudian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2022 tercatat lebih dari 1,5 juta perempuan dan anak mengalami kondisi fisik rentan dengan variasi tingkat kebutuhan yang kompleks. Penjelasan khusus dari jenis-jenis anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak disabilitas penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutuhan menyeluruh atau sebagian. Yang kedua, anak disabilitas pendengaran adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian ataupun menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara. Yang ketiga, anak disabilitas intelektual adalah anak yang memiliki intelijen yang signifikan berada di bawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Yang keempat, anak disabilitas fisik adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh atau anggota gerak. Yang kelima, anak disabilitas sosial adalah anak yang memiliki masalah atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, serta perilaku menyimpang. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas GPPH atau Attention Deficit and Hyperactivity Disorder atau ADHD adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi atau perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir, dan mengendalikan emosi. Anak dengan gangguan spektrum autisme atau Autism Spectrum Disorder (ASD) adalah anak yang mengalami gangguan dalam 3 area dengan tingkatan berbeda-beda, yaitu kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotip. Permasalahan fisik utama yang dihadapi meliputi: pertama, keterbatasan mobilitas. Yang kedua, gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, risiko kesehatan yang lebih tinggi. Yang keempat, hambatan aksesibilitas di fasilitas umum. Pengertian disabilitas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensoris dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, penyandang disabilitas dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama cacat fisik. Cacat fisik adalah
kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, seperti gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Yang kedua, cacat mental. Cacat mental adalah kelainan mental atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, seperti penyakit retardasi mental, gangguan psikiatrik, gangguan mental organik, dan epilepsi. Yang terakhir yaitu cacat ganda atau cacat fisik dan mental, yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya, maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya. Kebutuhan khusus yang dapat kita berikan pada permasalahan fisik pada anak penyandang disabilitas, yaitu yang pertama, berikan kemudahan bagi mereka untuk bisa dapat bergerak, seperti gunakan peralatan yang berat dan juga stabil agar mereka tidak mudah terguling. Yang kedua, perkenalkan kegiatan belajar. Sediakanlah alat yang dapat mendukung motoriknya, seperti menggenggam, memegang, memberi, dan juga melepaskan. Pastikan juga objeknya itu sesuai dengan usianya. Kemudian yang ketiga, ajari teman sebayanya untuk membantu aktivitas fisik pada penyandang disabilitas fisik tersebut. Kebutuhan yang dapat kita berikan pada anak berkebutuhan khusus dengan permasalahan fisik pada usia kurang dari 21 tahun, yaitu yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Yang kedua, hormati privasi anak. Yang ketiga, sepakati aturan-aturan penting dengan anak. Yang keempat, berikan pula motivasi untuk cita-citanya. Yang kelima, berikan informasi dalam bergaulnya. Yang keenam, sampaikan bagaimana cara untuk mengelola stres. Kemudian, beberapa kebutuhan khusus yang perlu diperhatikan untuk anak penyandang disabilitas fisik, yaitu yang pertama, layanan kesehatan yang komprehensif. Kemudian yang kedua, pendidikan inklusif. Yang ketiga, rehabilitasi dan juga terapi. Yang keempat, dukungan psikososial. Dan yang kelima, yaitu perlindungan hukum dan juga sosial.